Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Ali dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kasus 9 mengenai Steve Jobs Service Project Management Style. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Bonivilio Triangelo Deno, rekan saya Herlina Ayuni Sani, dan juga Jaida Navaliaya. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sedikit overview mengenai kasus, di mana kasus ini berbicara tentang perusahaan Apple, dan perusahaan Apple ini mencapai kesuksesannya oleh sosok yang paling dikenal. Di mana perusahaan Apple ini didirikan oleh Steve Jobs pada tahun 1976. Dan perusahaan ini telah menciptakan berbagai produk seperti PC, komputer musik, ponsel, tablet, dan juga digital publishing. Keberhasilan dari perusahaan ini terbilang cukup sukses dan menjadi salah satu perusahaan teknologi yang besar di era sekarang ini. Keberhasilan dari perusahaan ini tidak terlepas atau tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan ini telah mencapai kesuksesannya di bawah kepemimpinan dari seorang yang sangat dianggap menjadi faktor dari keberhasilan perusahaan ini. Sosok ini adalah Steve Jobs. Steve Jobs ini dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri teknologi. Ia dikenal bukan hanya karena inovasi dari produknya, tetapi juga dari gaya manajemen proyeknya, di mana ia telah memimpin Apple ini melalui pendekatan berbasis proyek dengan fokus pada berbagai visinya. Selain itu, ia menekankan bahwa seluruh tim itu selalu bergerak pada arah tujuan yang sama. Steve Jobs juga sering menekankan pada tim-timnya itu terkait dengan akuntabilitas yang tinggi, di mana komunikasi yang jelas, kemudian memastikan bahwa setiap anggotanya ini benar-benar memahami apa yang ia berikan. Sehingga gaya manajemen proyek dari Steve Jobs ini itu menawarkan pelajaran untuk membantu manajer itu bisa berfokus dan juga memotivasi tim untuk menyelesaikan proyek secara tepat waktu. Next. Pendekatan yang dilakukan oleh Steve Jobs di sini bisa dilihat bahwa ia telah melakukan pendekatannya melalui visi dan juga penekanan pada akuntabilitas. Steve Jobs ini selalu mendorong proyeknya untuk terus bergerak maju sambil memastikan bahwa seluruh timnya ini menunjukkan visi yang sama yang diberikan olehnya. Steve Jobs juga menerapkan bahwa akuntabilitas ini perlu dijunjung sehingga proyek yang dia inginkan dan juga tujuan yang dia berikan ini bisa mencapai kesuksesan. Selain daripada itu juga, ia tidak menoleransi bahwa kelalaian dari proyek yang diberikan ini itu benar-benar harus dipastikan berhasil dan dia tidak menoleransi adanya kesalahan ataupun kelalaian dari para timnya ini. Steve Jobs juga dikenal dengan kepandaiannya dalam membangun hubungan pribadi dengan anggota tim yang membuat mereka merasa diperhatikan sekaligus terpacu untuk memberikan kinerja terbaiknya. Selain itu juga, umpan balik yang diberikan oleh Steve Jobs dikenal secara terang-terangan ini seringkali juga memberikan motivasi kepada para timnya untuk bekerja lebih baik sehingga nantinya proyek yang dikerjakan ini dapat mencapai keberhasilan dan juga berguna bagi keberlangsungan perusahaan Apple ini. Next. Kemudian untuk penekanan atau pendekatan kedua yang ditekankan oleh Steve Jobs ini, ia sangat menekankan pada faktor komunikasi dan juga pemahaman dua arah dari timnya dengan dirinya sendiri. Di mana Steve Jobs percaya bahwa komunikasi adalah kunci penting dalam mencapai keberhasilan atau keberlangsungan dalam suatu usaha ataupun relasi yang dilakukan sehari-hari. Selain itu juga dalam komunikasi ini,
Ia sering mengadakan pertemuan untuk menyingkat waktu dan juga menghindari pemborosan waktu melalui email yang dianggapnya itu bertele-tele. Selain itu juga ia memastikan bahwa semua masalah yang terjadi itu dapat diselesaikan dengan komunikasi secara langsung antara dia dengan timnya. Nah, dengan adanya pendekatan-pendekatan ini membuat pekerjaan dari Steve Jobs dan juga tim-timnya ini menjadi lebih efisien dan juga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam komunikasi atau miskomunikasi. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sani. Baik, terima kasih. Kemudian untuk kesimpulan dari tes ini yaitu di mana Steve Jobs itu menunjukkan bahwa dia merupakan sosok pemimpin yang kuat dan memiliki visioner yang serta dia bisa membawa perubahan besar bagi perusahaan. Nah, dengan gaya kepemimpinan yang transformasional ini akan menekankan adanya visi bersama, kemudian akuntabilitas, komunikasi efektif, serta adanya standar yang tinggi. Tentunya hal ini berhasil mengangkat perusahaan Apple ini dari keterpurukan dan menjadi perusahaan yang sangat sukses hingga saat ini. Kemudian pendekatan Jobs ini juga membuat tim lebih fokus, kemudian termotivasi, serta mampu menyelesaikan proyek secara efektif, serta menjadikan adanya contoh nyata bahwa pemimpin ini mampu menggerakkan serta menginspirasi organisasi. Baik, lanjut bisa ke soal. Kemudian lanjut ke pertanyaan, di mana yang pertama yaitu Job menunjukkan pentingnya keterampilan interpersonal dan jelaskan cara Jobs ini memotivasi orang, misalnya apakah dia mencoba untuk mendapatkan serta apakah semua orang juga akan menyukainya, serta apakah dia juga mencoba membuat semua orang ini akur. Baik, saya dari kelompok kami itu menjawab bahwa Jobs ini memotivasi orang, terutama melalui visi misi yang kuat serta adanya ekspektasi tinggi. Tentunya bukan hanya sekedar berusaha untuk disukai oleh karyawan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh Steve Jobs ini, yaitu yang pertama adalah membuat visi bersama, di mana Jobs ini selalu mengkomunikasikan adanya gambaran masa depan perusahaan tersebut serta adanya produk yang menarik sehingga semua anggota tim ini akan memahami tujuan besar yang sama serta menjadikan adanya keselarasan tujuan. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas keras tetapi adil, di mana yaitu menuntut adanya tanggung jawab bahwa setiap orang itu harus tahu adanya peran masing-masing serta harus bertanggung jawab atas hasilnya, dan hal ini akan memacu kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pemahaman dan bukan hanya sekedar mendengar. Di mana Jobs ini adalah memastikan bahwa anggota tim ini benar-benar mengerti serta memahami tentang alasan apa sih di balik keputusan ini. Kemudian sehingga juga mereka akan merasa terlibat serta bukan hanya mengikuti perintah saja. Kemudian yang keempat adalah memberikan tantangan dan feedback langsung, di mana pendekatannya ini sering terus terang ya, bahwa Jobs ini mengatakan yang sebenarnya, sehingga akan memacu karyawan untuk tampil yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada inspirasi melalui standar kualitas, di mana dengan menampilkan standar yang tinggi, Jobs ini menginspirasi adanya kebanggaan profesional serta keinginan untuk bekerja lebih baik seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah mengapa pendekatan Jobs ini terhadap manajemen proyek berhasil yang nggak berhasil. Nah, dari kelompok kami menjawab bahwa pendekatan manajemen proyek atau project focus ini yang dilakukan oleh Steve Jobs berhasil karena ada beberapa hal. Yang pertama, kembali lagi, yaitu fokus pada tujuan spesifik,
yaitu dengan mengelompokkan pekerjaan menjadi proyek-proyek dengan visi yang jelas serta memiliki tim yang memiliki tujuan serta arah yang konkret serta terukur. Kemudian yang kedua adalah kecepatan mengambil keputusan, di mana struktur proyek ini akan memungkinkan bahwa keputusan ini dapat dinilai cepat, kemudian dapat juga menyempurnakan produk yang ada. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi lintas fungsi, di mana jobs ini menggabungkan antara desain, kemudian teknik, pemasaran, serta memastikan bahwa semua produk ini selaras dengan visi misinya. Kemudian yang keempat ada akuntabilitas dan kepemimpinan yang jelas, di mana pemimpin proyek atau jobs ini menetapkan adanya standar dan tanggung jawab sehingga anggota tahu bahwa siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir adanya motivasi oleh hasil nyata, di mana proyek ini menghasilkan keperbedaan atau diferensiasi yang nyata serta memacu semangat adanya pencapaian tim uh, tim tim karyawan, seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 3, akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf, di sini saya akan melanjutkan Herlina terkait pelajaran yang dapat dipelajari oleh manajer proyek dari Steve Jobs. Em, baik, cara dia melakukan aktivitas bisnisnya. Kemudian bayangkan jika sebuah tim proyek yang sedang bekerja keras menghadapi tekanan waktu dan kendala teknis dan tuntutan kualitas. Di tengah kondisi itu hadir seseorang seperti Steve Jobs, di mana seorang pemimpin yang tidak hanya mengarahkan tetapi menggairahkan tujuan besar dalam pikiran setiap anggota tim. Jobs selalu memulai dari visi. Ia tidak sekedar berkata bangun produk baru, tetapi bangun sesuatu yang akan mengubah cara manusia hidup dan berinteraksi dengan teknologi. Visi besar ini membuat tim tidak sekedar bekerja, tetapi percaya akan setiap proses yang dilalui. Ia juga sangat disiplin dalam hal waktu dan prioritas. Setiap keputusan harus membawa proyek selangkah demi selangkah untuk tujuan Apple itu sendiri. Tidak ada ruang untuk hal yang tidak relevan. Kemudian mungkin hal yang paling berani dari dirinya adalah keyakinan bahwa kegagalan bukanlah akhir, karena Steve Jobs ini beberapa kali telah sempat dikeluarkan kemudian ditarik kembali untuk meningkatkan aktivitas bisnis Apple. Di sini dia tidak hanya jadi perjalanan menuju inovasi. Jadi yang bisa diambil adalah jika sebuah langkah salah, ia memperbaikinya dan bangkit dari kegagalan sebelumnya. Dari cerita ini, manajer proyek dapat belajar bahwa keberhasilan bukan hanya soal rencana dan anggaran, tetapi tentang menginspirasi manusia untuk bergerak bersama menuju perubahan di masa depan.
Kemudian lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 saya ingin menjelaskan tentang pertama itu reaksi orang terhadap gaya kepemimpinan Steve Jobs. Di sini saya mengambil sumber dari The Guardian, Harvard Business Review, dan MTD Training. Saya menyimpulkan terdapat eh, 5 poin gaya kepemimpinan dari Steve Jobs, yaitu pertama, visi dan misi yang jelas. Visi dan misi yang jelas ini menunjukkan bahwasanya Steve Jobs eh, memiliki arah arah perusahaan menuju yang ingin mereka capai. Misalnya adalah ketika tim dapat bekerja dengan tujuan yang sama dan menghindari kebingungan yang dapat mengarah pada kegagalan proyek. Nah, ini sebagai manajer proyek, pastikan setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan akhir proyek dan bagaimana setiap langkah atau keputusan teknis yang mendukung hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Jobs juga mengutamakan komunikasi yang jelas dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa tim tetap bergerak ke arah yang sama. Ia terkenal karena sering terlibat dalam pertemuan langsung tanpa menggunakan presentasi slide. Jadi mekanisme mereka dalam berdialog, berdiskusi itu tidak dengan presentasi, tetapi mereka berdiskusi sehingga menghasilkan sebuah komunikasi yang memang benar-benar eh, menghasilkan sebuah ide-ide baru, bukan melalui perantara slide PowerPoint. Nah, kemudian yang kedua adalah budaya berfokus pada pelanggan, di mana ini Jobs eh, perusahaan tidak berfokus pada teknologi saja, tapi bagaimana teknologi itu merespon sebuah kebutuhan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Apakah mereka ingin mempunyai teknologi yang eh, efektif dan sebagainya. Misal ketika Apple itu menciptakan sebuah MacBook Air di mana itu dia bahkan sangat ringan. Jadi di situ dia menganalogikannya dia dia membawa sebuah kertas dan juga eh, MacBook Air di mana ketebalan dan keefektifannya dibandingkan di situ. Sehingga dari gaya kepemimpinan ini Steve Jobs menawarkan sebuah hal baru untuk sebuah teknologi yang lebih unggul daripada uh, teknologi konvensional seperti kertas dan sebagainya. Kemudian detail terhadap produk, di mana Steve Jobs ini uh, dia tidak hanya berfokus pada manajemennya saja, tetapi produknya juga diperhatikan. Misalnya contoh adalah ketika desain kemasan produk yang dianggap itu dari tim itu tidaklah penting. Tetapi Steve Jobs itu menganggap itu hal yang penting karena itu merupakan sebuah pengalaman dari pengguna. Bagaimana pengguna itu eh, tidak hanya berfokus pada produknya, tetapi bagaimana pengemasan terhadap produk itu membuat pengalaman berharga dari pelanggan. Kemudian standar tinggi, di mana adalah ketika Steve Jobs itu mengarahkan tim untuk meningkatkan waktu booting dari uh, sebuah Mac. Itu mungkin pada waktu itu booting itu terasa lama dan susah untuk mempercepat dari waktu tersebut. Nah, Steve Jobs itu berpandangan bahwa ini masih bisa untuk dipersingkat, lebih dipersingkat. Jadi hal ini ketika standar apa ketika
waktu booting itu telah berhasil dan dengan jerih payah dari tim Apple, di situ mereka sadar bahwasannya hasil yang mereka kerjakan eh, baik untuk baik dalam pencapaian mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana orang bereaksi terhadap gaya kepemimpinan Jobs ini. Nah, yang pertama itu adalah loyalitas atau kesetiaan karyawan. Banyak karyawan yang merasa sangat setia kepada Jobs meskipun ia seringkali keras dan menuntut. Steve Jobs memang dalam beberapa literatur atau majalah dia digambarkan seseorang yang keras, bahkan uh, dia secara belak-belakan menyampaikan opininya dengan karyawannya sendiri. Nah, tetapi loyalitas ini tidaklah turun, tapi malah meningkat karena mereka percaya bahwa kemampuan untuk membawa Apple itu ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian kritik terhadap pendekatan yang keras. Banyak orang yang mengkritik Jobs karena pendekatan yang sangat keras dan tidak sabar, yang terkadang dapat menimbulkan ketegangan dalam tim. Beberapa orang merasa frustasi dan tertekan oleh cara ia mengelola proyek dan tim ini. Lalu ketergantungan pada reality distortion field, di mana reality distortion field adalah uh, kemampuan untuk mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil. Nah, Steve Jobs ini seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasannya dia adalah seorang yang uh, mendobrak teknologi saat ini. Dia uh, yang pada saat itu dianggap mustahil, kemudian dapat tercapai karena kejeniusan dari tim Apple. Namun dari kejeniusan dan kekompakan tim ini, terkadang ada beberapa kelompok atau tim di dalam Apple yang mereka merasa terjebak dalam ekspektasi dan realitas uh, yang terjadi pada lingkungan Apple itu. Lalu yang ketiga, yaitu adalah pengakuan atas hasil pencapaian. Terlepas dari kritik, kemudian reality distortion field dan loyalitas, hasil dari Apple itu sangat-sangat berdampak atau mencapai pencapaian yang besar. Ini menciptakan rasa kepuasan dan pengakuan di antara anggota tim, meskipun prosesnya terkadang penuh dengan tekanan. Selanjutnya, kita berbicara tentang uh, daftar periksa praktik manajemen proyek yang efektif. Saya di sini menggambarkan 6, 6 poin di mana terhadap perencanaan proyek yang jelas, kemudian pembentukan tim yang kuat, pengelolaan risiko, pengelolaan waktu dan jadwal, pengelolaan anggaran dan sumber daya, pengelolaan kualitas proyek. Hal ini tentu didasarkan dari refleksi atas gaya kepemimpinan Steve Jobs tadi, bagaimana dia memanage proyek-proyek dari Apple itu. Nah, yang pertama perencanaan proyek yang jelas, yaitu tentukan tujuan yang jelas, apa yang ingin dicapai dari proyek tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentukan anggaran proyek dan pastikan alokasi dana untuk kebutuhan tak terduga. Jadi ada variabel kontingensi di sana. Kemudian yang B adalah pembentukan tim yang kuat, kan bahwasannya anggota yang kalian miliki atau direkrut adalah yang berpengalaman dan memiliki power yang kuat dalam sebuah tim. Terus tentukan job desk setiap anggota tim sehingga mereka memahami peran dan tanggung jawab dalam proyek. Jadi mereka direkrut itu harus jelas atas dasar apa mereka direkrut, atas skill apa yang mereka miliki seperti itu. Kemudian pengelolaan risiko, di mana tentukan potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Buat rencana mitigasi risiko melalui langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi atau mengelola risiko.
Jadi walaupun proyek itu ambisius dan sebagainya, tentu dengan ataupun dengan strategi-strategi yang memang dianggap telah sesuai atau sangat efisien, kita harus mengelola resiko yang ada. Kemudian pengelolaan waktu dan jadwal, di mana tentukan jadwal dan timeline yang jelas dan realistis dari sebuah proyek. Dan pastikan juga untuk proyek-proyek itu statusnya seperti apa, disesuaikan dengan timeline. Jadi pada 1 bulan atau triwulan pertama, kemudian triwulan kedua, tentukan proyek-proyek tersebut seberapa persentase yang telah mereka capai. Kemudian yang E adalah pengelolaan anggaran dan sumber daya. Pastikan bahwa semua biaya tercatat dan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Kemudian tentukan dan alokasikan sumber daya seperti biaya tenaga kerja, kemudian belanja material, perangkat lunak, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pengelolaan kualitas proyek, di mana tentukan juga standar kualitas atau hasil proyek. Jadi ada benchmark di sana, proyek tersebut harusnya seperti apa. Seperti itu, dan lakukan uji coba dan validasi pada setiap tahapan proyek. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Filio terkait mekanisme dari pertanyaan dan diskusi. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang kelompok kami berikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan disampaikan ke kolom komentar di Google Classroom. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.